Saudara, pasca terbakarnya gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada polisi hingga sore ini belum akan melakukan olah TKP. Polisi mengatakan belum memungkinkan untuk penyidikan atau penyidik masuk ke dalam gedung karena masih dalam proses pendinginan. Minggu sore, Saudara, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Selatan memastikan proses pendinginan di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar akan terus dilanjutkan pada sore hingga malam hari nanti. Proses olah TKP pun tidak jadi dilakukan pada hari ini dan akan dilakukan pada esok hari. Meski demikian, Dirkrimum Polda Metro Jaya menyebut sudah melakukan pemeriksaan kepada 15 orang yang terdiri dari Pamdal dan pekerja Kejaksaan Agung, serta mengamankan barang bukti dari hasil video kamera pengawas. Untuk olah TKP masih belum dimungkinkan hari ini. Agendanya adalah hari ini sore sampai dengan nanti malam masih akan dilakukan pendinginan lanjutan. Ada beberapa orang yang dalam kapasitasnya diinterogasi ya, berita acara interview untuk mengumpulkan berbagai macam keterangan yang keterangan itu nanti akan digunakan menjadi bahan bagi lidik dan juga untuk pemeriksaan puslapor. Nanti akan dikomunikasikan. Dari pihaknya macam-macam, ada dari Pamdal, ada dari pekerja yang ada di sini, juga ada dari pihak internal Kejaksaan Agung untuk mengetahui blueprint bangunan dan lain sebagainya yang itu dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh puslapor. Rekaman CCTV yang lain sudah diambil, cuman hasilnya kita belum bisa lihat. Kondisinya tadi yang pertama kali diamankan oleh tim adalah CCTV yang itu diharapkan bisa menjawab nanti pertanyaan. Dan inilah, Saudara, gambar udara penampakan gedung Kejaksaan Agung yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Jakarta Selatan. Api sudah seluruhnya padam meski saat ini masih dalam proses pendinginan. Terlihat jelas kondisi kerusakan gedung Kejaksaan Agung pasca terbakar hebat tadi malam. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan terkait penyebab dari kebakaran gedung Kejaksaan Agung, anggotanya sudah membentuk tim pusat laboratorium forensik dan tim Inavis. Menurut Nana, penyelidikan tahap awal mengungkap sumber titik api berada di lantai 6 gedung dan kemudian menjalar ke lantai di bawahnya. Tim lapor dengan Inavis yang sudah kita bentuk akan melakukan penyelidikan penyebab daripada kebakaran tersebut. Lantai 6 sampai dengan lantai 1 ya. Di lantai masih dalam pendalaman dulu. Karena tadi jam 6 ini barusan selesai pemadamannya. Perkembangan terkini pasca kebakaran gedung Kejaksaan Agung, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta. Cindy, olah TKP belum memungkinkan untuk dilakukan hari ini. Lantas apa hal yang dilakukan setelah atau saat ini masih dalam tahapan pendinginan? Apa yang dilakukan oleh petugas di sana? Ya, Frista, selamat sore. Yang dipastikan oleh tim pemadam kebakaran adalah tidak ada lagi titik-titik api atau titik-titik yang rawan terjadi kobaran api kembali. Karena kalau tadi siang memang dari Dirkrimum Polda Metro Jaya sempat masuk ke dalam, kemudian ternyata masih ditemukan adanya titik-titik yang mengeluarkan asap. Itu yang menjadi alasan juga kemudian tim dari Dinas Pemadam Kebakaran harus memastikan pendinginan ini benar-benar selesai sehingga untuk besok dilakukan olah TKP gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia dalam keadaan aman. Tadi juga memang sebenarnya sempat dari Inavis, kemudian juga Puslapfor Barreskrim Polri sempat sudah masuk juga, tapi karena tadi dinilai atau dirasa belum aman, masih ada titik-titik api, sehingga proses pendinginan inilah yang masih terus dilakukan. Terlihat juga masih ada beberapa unit mobil pemadam kebakaran beserta selangnya yang juga masih ada di dalam, dengan juga timnya, kemudian juga garis polisi di sini masih dipasangkan, ada 2 layer. Pertama ada yang di belakang saya di depan gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian di dalam lobi. Ini untuk memastikan betul-betul gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia ini steril, tidak boleh ada sembarang orang yang masuk. Mengingat olah TKP juga belum selesai dilakukan. Nah, tadi Kapus Penkum Kejagung Haristiono juga sempat menyebutkan ada 3 poin terkait kebakaran di Kejaksaan Agung ini. Yang pertama adalah ia memastikan untuk gedung utama ini di dalamnya hanyalah untuk ruang-ruang administrasi, ruang kerja dari unsur pimpinan Kejagung, kemudian juga di lantai 3 dan 4-nya
untuk bidang intelijen, 5 dan 6 untuk bidang pembinaan beserta juga untuk kepegawaian. Tidak ada berkas-berkas perkara yang ditaruh di sini sehingga untuk penanganan perkara korupsi misalnya memang sedang disorot, misalnya adalah kasus Joko Chandra maupun juga Jiwasraya, tidak ada di sini. Seluruh berkas-berkas perkara 100% aman, itu yang tadi disampaikan oleh Kapus Penkum. Yang kedua adalah karena proses penyelidikan ini juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian juga bersama dengan Kejagung, sehingga pihak dari Kejagung meminta untuk menghormati proses penyelidikan yang masih dilakukan, tidak membuat spekulasi terkait kebakaran ini hingga nanti hasil penyelidikan dirilis oleh pihak kepolisian. Dan yang terakhir adalah karena gedung utama Kejaksaan Agung ini adalah atau masuk ke dalam daftar cagar budaya sehingga nanti proses renovasinya, proses pembangunan kembalinya ini akan diatur sesuai dengan peraturan daerah di bawah atau yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta. Berikut kami hadirkan kutipan wawancara bersama dengan Kapus Penkum Kejagung RI Haristiono. Dengan terbakarnya gedung ini tidak mempengaruhi penanganan perkara tindak pidana korupsi karena berkas perkara aman 100%. Yang kedua, penyebab kebakaran ini sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan Polri. Oleh karena itu teman-teman mohon sabar dan kami mohon tidak membuat spekulasi ataupun asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, mari kita sabar menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Dan teman-teman semua melihat sampai dengan sore hari ini masih dalam proses pembasahan atau pemadaman yang barangkali untuk mengantisipasi adanya barangkali masih adanya nyala api yang mudah-mudahan bisa teratasi sore hari ini. Terbakarnya gedung utama ini tempat ruang-ruang unsur pimpinan ini membuat untuk beberapa kantor, misalnya untuk kantor Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, kemudian juga untuk Jaksa Agung Muda Pembinaan akan dipindahkan sementara ke Badan Diklat Kampus Aragunan, sementara untuk Jaksa Muda Intel atau Jamintel beserta stafnya akan dipindahkan ke Badan Diklat Gedung B di Ceger, Jakarta Timur. Sementara untuk juga tahanan yang tadi malam sudah sempat dievakuasi ke rutan di Kejari, Jakarta Selatan, sore hari ini tengah dilakukan dicek apakah rutannya apabila sudah aman, rencananya dalam waktu dekat akan dikembalikan lagi ke Kejagung. Christian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi bersama juru kamera Dian Merdeka melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta.